Kita ke informasi lainnya pemirsa, lagi-lagi Israel melanggar gencatan senjata. Israel terus membombardir Lebanon Selatan. Israel pun beralasan serangan menyasar pada pusat komando Hizbullah. Ledakan besar terjadi di wilayah selatan Lebanon. Ledakan berasal dari kawasan padat penduduk. Menurut media di Lebanon, ledakan ini adalah bagian dari serangan Israel ke sejumlah wilayah Lebanon Selatan pada Kamis malam. Jet tempur Israel menyerang sejumlah kota di Lebanon Selatan. Israel lagi-lagi beralasan serangan menyasar pusat komando, fasilitas peluncuran roket dan infrastruktur militer Hizbullah. Sementara itu, kelompok Hizbullah merilis video penembakan roket dan rudal ke wilayah perbatasan antara Lebanon dan juga Israel. Hizbullah menyatakan serangan ini sebagai balasan atas pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan Israel. Hizbullah terus menyerang balik Israel. Sejumlah roket hingga rudal diluncurkan ke sejumlah titik Israel yang berbatasan dengan selatan Lebanon. Video berdurasi 2 menit ini dibagikan melalui saluran resmi Hizbullah. Hizbullah beralasan serangan ini menargetkan posisi pasukan Israel yang berada di wilayah pendudukan di selatan Lebanon. Rudal-rudal dengan gambar petinggi Hizbullah ini diluncurkan sebagai operasi balasan atas pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan Israel. Sementara itu, Israel mengklaim telah mencegah sebagian besar roket yang diluncurkan dari Lebanon. Hingga kini, konflik di perbatasan Lebanon-Israel masih berlangsung dalam intensitas rendah. Kedua pihak kerap melanggar gencatan senjata yang seharusnya masih berlaku. Pasca kesepakatan dengan Amerika, Selat Hormuz kini kembali terbuka. Banyak kapal dan tanker terus bergerak melalui jalur perairan strategis ini. Namun Selat Hormuz kini tak sama lagi. Iran dan Oman akan kenakan tarif untuk kapal. Pada hari Kamis waktu setempat, Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran menjelaskan bahwa kapal hanya dapat melewati rute yang diumumkan oleh Teheran dengan aman. Mereka memperingatkan bahwa rute baru apapun yang diumumkan oleh pihak lain tanpa pemberitahuan atau koordinasi dari Iran adalah tidak dapat diterima dan sangat berbahaya. Awal pekan ini Iran dan Oman mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan bahwa mereka akan menjajaki kemungkinan biaya di masa mendatang untuk pengelolaan lalu lintas maritim sebagai imbalan atas layanan yang telah diberikan. Kepala negosiator Iran, Muhammad Bagher Ghalibaf, mengatakan bahwa selat tersebut tidak akan pernah kembali ke kondisi sebelum perang. Amerika Serikat mengklaim bahwa harga minyak turun drastis, sementara harga saham Amerika melonjak tinggi, melebihi rekor yang sudah ada sebelumnya. Hal ini dikarenakan kesepakatan Amerika Serikat dan juga Iran yang ditandatangani pada pekan lalu. Listen to the fake news. Oh, they're much better today than they were then. These people are crazy. They want to make a deal with us very badly. And we probably will. I think we will. But the strait is open. Yesterday, they took out 19 million barrels of oil. That's the most in the history of the strait. And the oil prices are dropping like a rock. And you know, as goes oil, so goes everything else, including all of your products. You have to spend a lot of money for your tractors. Now you're going to be spending much less than you were spending just a few weeks ago. We had the best numbers we've ever had. And I called in Scott, I called in Howard, I called in a lot of the people standing right there. I called in our great Secretary of the Interior, Doug, and I said, here's the story. We just hit records. Our country is doing better than it's ever done. The stock market, we've had 73 all-time highs in less than. Amerika Serikat, Lebanon, dan juga Israel menandatangani rancangan kesepakatan perdamaian trilateral di Washington. Kesepakatan ini lahir usai 5 tahap pembicaraan di Washington antara AS, Lebanon, dan juga Israel. Kesepakatan ini diharapkan dapat mengakhiri perang antara Hizbullah yang didukung Iran dan Israel di Lebanon Selatan. Sayangnya rancangan kesepakatan damai ini mengesampingkan pejuang Hizbullah.
Ribuan orang berkumpul di Teheran memperingati Hari Asyura atau hari ke-10 Muharram. Peringatan Asyura tahun ini bertepatan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Iran dan juga Amerika Serikat pada pekan lalu. Ribuan warga Teheran mengenakan pakaian hitam berkumpul di tengah kota Teheran, Iran. Selain menggunakan pakaian hitam, mereka juga membakar tenda sepanjang upacara Asyura. Mereka memperingati Hari Asyura, di mana perayaan ini merupakan perayaan keagamaan penting bagi umat Muslim Syiah. Mereka memperingati kematian Imam Hussein Ibnu Ali di Karbala. Peringatan Asyura tahun ini bertepatan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat pekan lalu, serta dimulainya pembicaraan di Swiss yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan akhir. Menteri Luar Negeri Amerika, Marco Rubio, pada hari Rabu menyatakan bahwa fase negosiasi selanjutnya akan fokus pada isu-isu teknis dengan para ahli tingkat kerja diharapkan bertemu kembali di Swiss pada tanggal 30 Juni. Gempa hebat di Venezuela pada Rabu silam menewaskan sebanyak 589 orang. Hingga kini sejumlah mayat masih tergeletak di jalanan akibat besarnya kehancuran dampak gempa. Gempa besar yang melanda Venezuela mengakibatkan bangunan dan jalanan di wilayah pesisir La Guaira mengalami kerusakan parah. Sebuah rekaman menunjukkan sejumlah mayat nampak tergeletak di jalanan di tengah tim penyelamat berupaya mencari korban gempa di reruntuhan bangunan. Salah satu warga, Marlenis Herrera, mengatakan bahwa suami dan anak-anaknya masih terjebak di bawah reruntuhan. Nosotros perdimos todo. Mi hijo se encuentra allá, mi hijo tiene 36 años, el otro tiene 35. Y le van a cocinar bien. Mi esposo se encuentra allá, como lo traía. Hingga kini para korban luka terpaksa dirawat di area darurat di luar rumah sakit karena pasien masih terus berdatangan. Sementara itu, tim penyelamat terus mencari korban selamat dari gempa bumi besar di Venezuela. Menyikapi gempa bumi tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pemerintahannya akan memberikan bantuan kepada Venezuela pasca gempa dahsyat yang menimpa negara tersebut. Hal tersebut disampaikan Trump saat berbicara di acara Rose Garden Club dinner bersama para petani Amerika pada hari Kamis waktu setempat. Trump berjanji akan memberikan bantuan kepada Venezuela pasca gempa dahsyat yang menimpa negara itu. Trump juga menyinggung bagaimana ia menguasai Venezuela dalam sehari dan menangkap Presiden Nicolas Maduro beberapa bulan lalu. We have the strongest military. We took over Venezuela in less than 1 day, and the oil is flowing, and we're getting along with them great. We're going to, by the way, help them with their big. They had a tremendous earthquake last night that you read about, massive in Caracas. Sebelumnya PLT Presiden Venezuela Delcy Rodriguez mengumumkan keadaan darurat setelah 2 gempa bumi dahsyat dan lebih dari 20 gempa susulan mengguncang negaranya. Delcy mengatakan Bandara Internasional Maiquetía yang terletak di dekat Caracas ditutup menyusul kerusakan serius pada infrastrukturnya. Tak hanya itu, PLT Presiden Venezuela Delcy Rodriguez juga meminta bantuan internasional untuk memperkuat upaya penyelamatan di wilayah terdampak. Dikabarkan bantuan tim penyelamat pertama yang datang dari Republik Dominika dan dalam beberapa jam ke depan tim lain akan tiba dari negara-negara komunitas internasional. En Macuto, en el estado de La Guaira, acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y para el rescate de personas que fueron tapiadas por estructuras y edificios que colapsaron producto del terremoto, el doble terremoto que tuvimos el día de ayer.
estamos acompañando a la familia, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida. Hemos solicitado ayuda internacional, ya está por aterrizar los primeros rescatistas que llegan de República Dominicana y en las próximas horas llegarán del resto de los países y de la comunidad internacional. Nuestros mejores deseos, toda la esperanza y todas las oraciones puestas por la vida de los venezolanos.